Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang Engkau terima. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar jadi hamba yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur atas karuniamu, dan bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon kepadamu ya Allah, wahai yang maha menatap, iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk, wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan wahai Allah yang maha mulia, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Harus doa. Kalau tidak doa rugi. Karena tidak ada nikmat apapun yang bisa datang kecuali dari Allah. Mau paham agama tidak mungkin kecuali Allah yang membuat paham. Mau beramal tidak bisa kecuali Allah yang memberikan taufik. Mau tenang gak mungkin kecuali Allah yang menurunkan sakinah. Aneh kalau kita jarang doa, karena segala-galanya milik Allah, segala-galanya dalam kekuasaan Allah. Tidak akan terjadi apapun, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Jadi kalau ingin harus minta ke Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta wasta'in billah. Mau apa-apa minta sama Allah. Mau minta tolong kepada Allah. Allah Maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Bukan orang yang soleh, yang berdoa. Apabila berdoa kepadaku, falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuh saja, enggak usah rewel. Patuh saja. Apa yang Allah suruh sekuat tenaga amalkan. Dan yakin, enggak usah ribet hidup ini. Ada Allah yang menguasai segala-galanya, agar senantiasa dalam kebenaran. Masya Allah. Apa kabar? Hari ini kedatangan grup-grup. Saya absen dulu sebagai penghormatan. Tamu dari Al-Khonsa Bogor. Ada? Masya Allah, terima kasih. Anissa Gamapuri. Ada? Alhamdulillah. MTXL Jakarta.
Lah yang lain apa ini? Majelis Istiqomah Al-Latif. Alhamdulillah. Ibu dari Banten? Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Tapi saya lihat ini semuanya dari tadi ya, Alhamdulillah. Saya kebagiannya memang jam 10 lewat 15, 10 lewat 10. Baik. Kita lanjutkan kajian nomor 254. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab Al-Hikam, Al-mu'minu yuzghiluhu sana'u 'ala Allahi ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiran wa tughshiluhu wa tusghiluhu huququllahi ta'ala an yakuna li hududhihi dzakiran. Seorang mukmin itu sibuk memuji syukur kepada Allah sehingga tidak sempat memandang diri atau memuji diri sendiri. Sebagaimana ia sibuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah sehingga lupa kepentingan diri. Mau ngobrol aja boleh. Kesepakatannya bagaimana? Kalau ada yang ngobrol, AA-nya diam. Gak usah kok ngobrol, gak usah mikir jelek. Sudah, gak apa-apa. Ada yang ngobrol, diam saja. Kita zikir. Yang ngobrol itu pasti ada yang penting. Kalau enggak ngobrol, betul tidak? Husnuzon saja. Sudah Bu? Orang yang mukmin yang benar-benar yakin ke Allah itu sibuk saja bersyukur kepada Allah, memuji Allah sampai enggak kepikiran untuk memandang dirinya ingin dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu segala puji hanya milik Allah. Inilah sumber kebahagiaan. Jadi Allah sudah berjanji la in syakartum la azidannakum. Ini sudah berulang dibahas. Jangan takut dengan nikmat yang belum ada, enggak usah ribet. Semua nikmat itu ada dalam kekuasaan Allah SWT. Tidak ada yang lain yang bisa ngasih selain Allah. Kalau Allah ngasih pasti ketemu. Kalau Allah tidak ngasih tidak ketemu. Allah sudah tahu keinginan kita, keperluan kita. Kita doa bukan ngasih tahu Allah. Allah sudah tahu. Sebelum mulut ini berdoa, bunyi, Allah sudah tahu. Allah tahu pikiran, Allah tahu hati, Allah tahu apa yang belum kepikir oleh kita. Jadi jangan merasa sendiri dalam hidup ini, hadirin. Kita ini ciptaan Allah. Kita ini milik Allah. Allah Maha dekat. Allah Maha tahu segalanya. Kita disuruh doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Makanya makin banyak doa, Allah makin suka. Karena doa itu pengakuan kita hamba, Allah Tuhan kita. Kita enggak punya apa-apa, Allah pemilik segalanya. Kita bodoh, Allah Maha tahu. Kita ini lemah, Allah yang Maha kuasa. Itu inti dari doa itu adalah bagaimana kita jadi makin yakin kepada kemahahebatan Allah dan makin sadar kelemahan, kekurangan diri. Nah, termasuk ketika dapat nikmat. Sebetulnya tanpa doa juga kita dikasih nikmat yang sangat banyak. Tapi kita enggak menyadari nikmat ini datang dari Allah. Benar? Seakan-akan nikmat tuh
kita napas, kita kedip, rambut tumbuh, kita makan, minum, seakan-akan ini tuh jerih payah atau memang udah mestinya kita dapatkan. Ini masalah kita. Kayak ibu dapat uang dari suami misalkan ya, seakan-akan kewajiban suami, sehingga cuman segini. Suami itu enggak punya rezeki kecuali Allah nitipkan. Makan, alhamdulillah saya barusan makan Pak Ria. Tahu siapa Pak Ria? Suami Bu Ria. Pak Ria ada tahu, ada siomay. Ya Allah, ini Allah menciptakan pahit tapi gemes ya. Enak gitu. Tahu direbus putih lembut. Aduh ya Allah, itu tahu tuh rumit hadirin. Harus ada yang nanam keledai, kedelai, astagfirullahaladzim, kedelai. Mungkin sebagian dari Amerika dimasukkan ke kapal, diangkut. Lama. Jadi tahu itu rumit. Demi Allah tadi ada di piring. Ada, jangan disebutin nanti pengen. Siomay. Ujian bagi saya, kalau udah nyebutin makanan suka dikirim terus Bu. Seperti kemarin, pepes enak, pagi pepes, siang pepes, malam terus bisa seminggu itu pepes ya. Alhamdulillah. Hakikatnya semua nikmat ini dari Allah. Makhluk itu tidak punya, tapi jadi jalan. Jelas? Jelas tidak ini? Nah, orang yang kurang syukur pasti tidak lihat ini Allah sumbernya. Banyak yang menganggap makhluk sumber, tidak bisa. Kalau kita menganggap makhluk jadi sumber, kita tidak bisa bersyukur ke Allah. Karena tidak akan selalu sesuai dengan keinginan kita. Cuma segini, ini keasinan, terus saja komplain. Tapi kalau yakin ini dari Allah, tidak ada komplain. Jelas? Complainers itu tukang komplain maksudnya. Komplainer yang dikit-dikit ini kenapa kan itu rata-rata bukan ahli syukur. Karena dia tidak melihat ini karunia Allah. Tapi kalau sudah yakin ini dari Allah lewat siapapun yang Allah kehendaki, maka sekecil apapun dia syukur. Enggak ada komplain. Makanya bahagia kurang bahagia itu masalahnya bukan kurang karunia, tapi kurang yang jelas hadirin. Kurang syukur. Ini datang ke sini ya. Seakan-akan kalau selamat sampai di sini tuh adalah hal yang biasa. Enggak, Bu. Ibu bapak bisa sampai ke sini itu melimpah nikmat dari Allah. Tebak apa saja? Satu, hidayah Islam. Kalau nggak diislamkan Allah nggak mau ke sini, mau ngapain? Apalagi? Taufik Allah, pengen belajar. Berapa banyak orang Islam yang tidak mau belajar agama? Kalau nggak dikasih pengen belajar agama, nggak nyampe ke tempat majelis taklim. Apalagi nikmat apa nih? Sehat. Kalau di opname nggak susah kesininya, gimana digotong? Apalagi? Tuh kan susah mikirin nikmat dari Allah kan? Apalagi? Ongkos. Ada yang nggak punya ongkos nyampe ke sini? Ada. Dibawa oleh temennya, diongkosin. Ada yang punya mobil, Bu ikut aja sama mobil saya. Siapa yang ngegerakin orang mau ngajak? Allah. Ada lagi, coba apa yang sering orang lupa? Waktu.
Selamat. Ini selamat sampai di sini emangnya selamat dengan sendirinya? Enggak. Ibu enggak kecopetan tuh oleh Allah, dilindungi. Ibu di jalan tidak jatuh dari angkot juga Allah yang ngejaga. Tidak kejepit di lift juga. Sampai ke sini selamat. Jarang itu. Jarang ada yang menyadari kita selamat itu nikmat dari Allah. Seakan-akan selamat itu karena kita hati-hati, karena kita benar-benar ngejaga diri. Enggak, hati-hati itu amal soleh, selamat itu dari Allah. Apalagi? Mikir, pengen jawab, nggak kepikir, giliran jawab takut salah. Ibu sabar, bisa di sini duduk ya. Kalau enggak kuat Bu dengar pengajian tuh. Ada aja alasan pengen lihat HP, pengen posting. Ya. Tuh si Agim udah datang tuh Tuhan orang. Melimpah, bisa duduk, tidak bisul, bisa napas, telinga bisa mendengar. Masih bisa ngatur, saya lihat ngangguk-ngangguk, itu karunia Allah, berarti ototnya masih normal, otaknya masih normal, jantung berdetak, belum lagi di sini perut kita sedang berproses, ya, macam-macam nikmat tiap saat, tapi jarang orang menyadari semua itu dari Allah, betul? Benar atau benar? Makanya maaf aja ya Bu, Pak. Ini tadi sempat di pesantren diceritakan apa sih masalah yang sebenarnya dari hidup kita? Sebutin apa masalah yang sebenarnya dari hidup kita? Sumber masalahnya apa? Meribetkan diri. Kurang ingat Allah. Syukur itu karena ingat Allah, betul? Jadi penyebab inti kenapa hidup ini bermasalah, tidak tenang, tidak bahagia, ribet, kurang zikrullah. Kebanyakan segala diingat selain Allah. Padahal yang punya segala-galanya siapa? Yang menentukan segala-galanya siapa? Bisakah sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Enggak bisa. Saya berulang nanya, coba ibu-ibu yang punya suami, ibu sekarang kebanyakan ingat suami, jatuhnya bahagia atau galau? Jawab. Enggak mungkin ibu bahagia kelamaan ingat suami. Aduh, suami saya masih tampak seger, sedang saya makin tua, stres. Pasaran suami masih tinggi, ayo dia. Duitnya semakin tipis. Pak, Bapak, jujur Pak, jangan langsung soleh. Sekarang Bapak ingat ke istri terus-terusan, jatuhnya tenang atau galau? Galau. Ingat ke anak keterusan, tenang atau galau? Galau. Ingat uang keterusan, tenang atau galau? Ibu punya tas bagus, diingat terus tas itu, tenang atau galau? Setiap selain Allah yang mendominasi pikiran dan hati kita, Allah tahu. Dan Allah menurunkan alarm. Tidak enak hati kita. Hati ini hanya nyamannya itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Nah Bu, ini ingat ya, bahwa masalah terbesar kita itu, masih ingat yang dulu? Diam, saya lupa nih. TJR, telat ingat Allahnya. J-nya
jarang ingat Allah. R, ketika ingat Allah juga ragu ke Allah. Harusnya bagaimana? C, B, Y. Cepat kembalikan segalanya ke Allah, baik ketika nikmat maupun musibah. Cepat ingat sesuatu, langsung ke Allah kan. Dapat rezeki, ini dari Allah. Kena musibah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya cepat. B-nya banyak mengingat Allah. Y-nya yakin kepada Allah. Jadi masalah kita tuh apa? T, J, R. Apa T-nya? Telat. Udah segala dipikir, udah mentok baru ingat Allah. Kayak dagang, sibuk mikirin pembeli. Mana ada orang beli kalau Allah nggak ngegerakin. Tapi dia udah nawar, nggak jadi Sibuk mikirin, nyebelin banget, udah disuguhin. Ternyata dia enggak jadi. Namanya juga bukan rezekinya, pasti. Kemarin itu ada kuda yang buat di pesantren. Udah cocok kudanya, udah ditawar, cocok ya kan? Udah diperiksa bagus, sok ke sana. Pas nyampe ke sana baru katanya ada yang bayar. Kesel enggak? Ya enggak lah, biarin aja. Emang bukan rezekinya, beres. Coba kalau dipikirin enggak ingat ke Allah, kamu sih pakai telat. Nah, jadi lihat. Udah tenang aja. Pokoknya sumber masalah kita tadi apa? T, J, R. Apa T-nya? Telat. Ingat suami lagi pergi kemana ya? Jangan-jangan, capek, mendidih aja. Baru bunyi, tit, gitu. Kompor Pak. Apa? J, jarang. Semua diingat, itu diingat, belanjaan diingat, anak, tapi Allahnya jarang. R-nya apa? Ragu Allah Maha dekat, ragu Allah Maha mendengar, ragu Allah Maha tahu, ragu Allah yang menguasai. Jadi seakan-akan Allah tuh cuman di mana ya Allah? Padahal Allah Maha dekat, Maha mendengar, tapi enggak yakin. Itu masalahnya. Harusnya bagaimana? T, apa? C, apa C-nya? Cepat. Dapat nikmat, alhamdulillah, pasti dari Allah. Terima kasih ya Pak, udah jadi jalan rezeki buat saya. Alhamdulillah. Aduh, mules. Innalillah wa inna ilaihi. Ini izin Allah. Begitu. Apa? C, B. B-nya apa? Banyak. Sambil berjalan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalau nyebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu seperti pohon yang digoyang, rontok dosa-dosa itu. Iya, memang begitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu kan Rasulullah datang mendatangi sebuah pohon. Lalu beliau bawa tongkat, dipukul pohon itu yang daunnya kering. Lalu goyang pohon itu dan rontok daunnya. Nah, di depan para sahabat 4 kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Rontok dosa seperti gugurnya daun-daun. Mau ngapain ngobrol? Kalau nggak manfaat, mending zikir. Lagi lari, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu seperti walaupun sebanyak ombak di lautan, dihapus. Zikir aja terus.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mau Quran, zikirnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu zikir. Mending sambil jalan itu baca ayat kursi, dijaga oleh Allah. Mau tidur daripada ngobrol, baca ayat kursi. Hakul yakin kita dijaga oleh Allah dari setan. Semua setan itu ciptaan Allah, dalam kekuasaan Allah. Enggak ribet, tinggal disuruh bungkem aja, enggak bisa apa-apa. Benar? Bu, enggak usah kebanyakan ngobrol, buang-buang waktu, mending banyak zikir. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah padaku, janganlah kamu kufur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Oh, itu udah nikmat. Nah, ganti kebiasaan ngobrolnya ya. Kalau ingin memperbaiki akhlak, kalau yang tidak kelihatan perbaiki hati, yang kelihatan perbaiki lisan. Ibu-ibu yang ngobrol terus, yang celetak-celetuk terus, segala dikomentarin, segala dibahas, segala diceritakan, segala ditanyain walaupun tidak perlu, hampir dapat dipastikan hidupnya tidak bahagia. Kok tahu? Jelas. Karena bahagia itu tergantung iman dan amal soleh. Nah, ciri orang yang beriman itu dua kalau bicara, falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Makin banyak bicara sia-sia, makin banyak bicara yang maksiat, berarti kurang iman. Orang kurang iman pasti hidupnya tidak tenang. Rumus itu. Gimana dong, saya tadi udah ngobrol, ya sekarang diam. Kalau diam aja sepi dong, masa nggak boleh ngomong? Ini saya udah berapa menit nih ngomong kan? Udah setengah jam nih bicara. Bukan tidak boleh bicara, tapi bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah, itu bicara baik. Dua, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Itu boleh ngobrol, tapi intinya jadi ingat ke Allah, orang jadi baik, orang jadi tercegah dari keburukan. Mikir, nanti gimana yang ngobrol sama suami? Normal aja, jangan sampai di rumah. Ini ada kejadian ini. Santri karya itu karyawan di pesantren, statusnya namanya santri karya, santri yang berkarya, dia digaji. Nah, nikah nih, masih muda, istrinya di rumah, suami kerja,
pulang kerja, suami ngamalin waliyakul khairan auliyasmu, diam. Istri jadi bete, saya seharian diam, kata istrinya. Nggak ada teman ngobrol karena saya itu. Suami pulang diam lagi. Salah pengamalannya. Bicara, wahai sayangku, wahai istriku yang lembut hati. Itu perkataan sedekah. Jadi bicara baik itu sedekah. Muji dengan proporsional itu sedekah. Kalimatut thayyibah, perkataan yang baik itu sedekah. Gitu. Jadi silahkan bicara kalau niatnya baik dan perkataannya baik. Tapi kalau enggak ya udah, gimana ya Bu masalah ijazah misalnya ya. Tidak saya teruskan. Tentang ijazah kita doakan aja semoga segera selesai urusannya, beres. Bu, kenapa ya artis itu nikah sama yang itu? Memang sudah jodohnya, beres. Kok yang itu ditangkap? Mudah-mudahan dengan ditangkap bisa tobat dan bisa jadi soleh, beres. Hah? Enak kan? Gak ribet. Pertama bukan urusan kita, diurus oleh kita juga, gak beres. Bu, tetangga kita yang sebelah itu kok mobilnya ganti lagi ya? Alhamdulillah, semoga berkah, beres. Kenapa ya itu umroh? Padahal dia ngajinya belum bagus. Mudah-mudahan sesudah umroh ngajinya lebih bagus dari kita, beres. Enak. Kenapa ya istri saya rewel? Untung rewel sama suami daripada sama suami tetangga. Amin. Udah sekarang mah mending syukurin yang ada. Nah suatu saat Siti bukan Siti, sebetulnya nggak ada Sitinya ya. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasul, karena Rasulullah tuh kalau tahajud itu lama sampai bengkak kakinya. Al-Baqarah 2 juz 4 lembar masih terus, tambah Ali Imran masih terus, sampai besar nih kakinya, mungkin karena darahnya begitu. Kenapa ya Rasul? Engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, kok ibadah segini kuatnya? Tahu jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakuro. Tidak bolehkah saya jadi hamba yang bersyukur? Nah jadi kalau kita mau ngaku ahli syukur, sesudah kita yakin nikmat dari Allah, jatuhnya ahli syukur itu kuat ibadahnya, sungguh-sungguh ibadahnya. Nah itu, jadi nggak boleh ngaku-ngaku kita sudah syukur. Lihat tahajud jarang, sholat telat, maunya dikosor melulu. Duhur, asar maunya diakrabkan jamak, maghrib dikosor jadi 1,5, nggak bisa. Nggak ada yang begitu ya, lagi ruku atahiyat. Bu, Pak, ini serius. Mau tahu kita ahli syukur atau tidak? Satu, ngaku bahwa semua nikmat ini hanya dari Allah. Kemudian kita berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, karena tidak akan lam yaskurin nas, la yaskurillah, tidak bisa bersyukur ke Allah. Man barang siapa yang tidak bersyukur ke manusia. La yaskuril qalil, la yaskuril katsir. Tidak mensyukuri yang kecil, tidak bisa mensyukuri yang besar. Tidak bisa terima kasih ke orang,
tidak akan bisa bersyukur ke Allah. Makanya terima kasih atas sekecil apapun kebaikan orang, itu bagian dari syukur. Nggak boleh ngilang-ngilangin kebaikan, nggak boleh. Bu, ibu, di neraka banyaknya laki perempuan. Udah tahu. Tapi ketawa bukannya sedih. Malah bangga lagi. Ibu, ini serius. Kenapa banyak wanita di neraka? Kufur. Kufur kepada siapa? Ke Allah? Bukan, ke suami. Kebaikan suami segitu banyaknya, hanya satu kesalahan, hilang semua kebaikannya. Hati-hati, Bu. Ngilang-ngilangin kebaikan itu menjerumuskan ibu ke dalam kesengsaraan yang kekal. Gak boleh ngilang-ngilangin kebaikan orang. Jangan karena nila setitik rusak susu setengki. Belanga kecil. Apa Pak? Selalu diingat-ingat apa? Kesalahan suami. Tenang Pak, tenang ya. Ini nasib semua lelaki memang mirip begini. Saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Kelihatannya ibu-ibu harus lebih serius belajar bersyukur. Ancaman itu berbahaya, itu serius loh Bu. Memang wanita lebih ke perasaan, ya. Terus saja diungkit-ungkit, ya. Kalau kita ngungkit sedikit, jangan suka ngungkit dong Pak ya. Jangan apa-apa. Doakan aja supaya bisa sadar ya. Lanjut. Nah, ciri ahli syukur selain yakin, lisan memuji Allah, kita tidak pengen dipuji. Gimana supaya kita tidak pengen dipuji? Kita yakin kalau kita bisa berbuat baik itu pasti hidayah taufik Allah. Contoh ya, ibu sedekah menyantuni anak yatim. Bagaimana nih supaya syukurnya bagus? Yakin bahwa yang disampaikan ke anak yatim itu sudah rezekinya. Allah memberikan rezeki untuk anak yatim, syariatnya lewat kita sebagai ujian. Bisa ikhlas atau tidak, jelas kita perantara ya. Allah mau ngasih rezeki sama si fulan, kita dijadikan jalan. Nah, ketika kita menyampaikan, kita yakin ini rezeki dari Allah untuk fulan, kita jadi jalannya sebagai ujian. Bu, terima kasih Ibu sudah membiayai saya sekolah, sampai sekarang saya hampir tamat. Nah, bukan Ibu yang membiayai, Allah yang memberi. Ibu, Bapak cuma jadi jalan. Bersyukur ke Allah. Gunakan sebaik-baiknya takdir bisa sekolah ini. Makin syukur, makin ditambah. Doakan ibu bapak supaya bisa ikhlas menjalani ujian jalan rezeki ini. Bandingkan dengan begini. Ibu, terima kasih, makanya kamu harus belajar sungguh-sungguh. Nggak gampang tahu nyari duit itu. Bapak sampai remuk membanting-banting tulang. Udah tahu ibu-ibu yang kurang ikhlas? Kalau ke anak suka ngomong gini, ini ibumu nak, ini ibumu. Anak-anak bingung, kok ibu lupa diri, pikun muda ya. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Aduh, drama.
Apakah itu akan menyentuh anak? Enggak. Anak itu tersentuh dengan keikhlasan, bukan dengan acting seperti itu. Yang ngebulak-balik hati anak itu adalah Allah. Ibu makin ikhlas, anak dibalikan hatinya. Jadi makin menyadari pengorbanan ibu. Tapi kalau orang tua makin nyebut kebaikannya, apalagi nuntut anak balas budi, lewat itu. Malah anak mikir, siapa suruh ya dek ya, kita kan gak pesen lahir dari ibu yang ini. Emang ada lagi ibu yang ini juga lelaki jangan so acting pahlawan kesiangan. Wah, pulang kantor geruk-geruk, wah susah nyari uang. Diam, nggak usah ngomong gitu. Capek tuh penggugur dosa. Capek tuh nambah pahala kalau sabar. Dah, sembunyikan capek kita. Sembunyikan beratnya. Emang itu ladang pahala kita. Tapi istri saya dikit-dikit, aduh sakit. Saya pernah lihat karikatur bagus Pak ini. Karikatur ini saya terkesan sekali. Jadi istrinya tuh ketusuk oleh jarum pentul. Aduh sakit. Suami tuh, ya sebentar kuat. Ibu sebentar lagi juga ini hilang sakitnya. Ibu sabar luar biasa. Tenang Bu. Sambil bicara gitu, padahal punggung suaminya tuh belati, kampak, bedog ada di sini. Enggak diperlihatkan itu. Lelaki, nggak usah pamer capek. Susah biasa emang gini hidup ini, ya. Nggak usah acting, nggak usah pengen pengakuan, penghargaan, penghormatan, nggak perlu. Cukup kita diterima Allah udah cukup. Nanti Allah yang ngebalikin hati istri jadi hormat sama suami. Kalau suaminya acting, keluh kesah, pamer kebaikan, pamer jasa, nanti istri dibikin enek. Nih dengerin Om. Tante jawab. Nah, ini sudah sering saya tanyakan, mudah-mudahan gak bosan. Bu, kalau suami ibu bilang kayak gini, apa yang ibu rasakan? Hei istriku, saya nih suamimu yang berjasa buat kalian. Saya yang membanting-banting tulang, meras-meras keringat siang malam demi kalian. Ini rumah saya yang nyicil. Gak gampang tahu nyicil rumah segede gini. Kalian pergi sana sini jalan-jalan. Siapa yang ngongkosin? Siapa yang beli bensin? Saya. Itu dempul, bulu hidung palsu, semua kepalsuan. Siapa yang memalsukan? Siapa yang pergi ke toko besi? Aku tahu. Kalian makan, minum, enak aja. Siapa yang beli semua itu? Saya. Jujur Bu, kalau suami pamer jasa dan kebaikan, bagaimana yang ibu rasakan? Bahagia atau enek Bu? Dengerin Pak. Ibu jadi makin sayang atau jadi sebel? Jelas Pak. Itu sunatullahnya. Kalau orang udah pamer jasa, pamer kebaikan, orang yang dengar itu ditakdikan enek dan jadi sebel. Iya kan Bu? Ibu kan jadi enek kalau dengar orang pamer kebaikan, betul? Jadi sebel, betul? Persis itu yang kami rasakan Bu. Serius, ibu tuh capek Pak. Langsung agak itu enterwin. Udahlah, dunia menunggu mati mah biasa. Capek, sedih, sakit hati, kesel, telan aja. Nggak usah pakai lebay. Semua orang juga ada ujiannya masing-masing. Jangan merasa paling susah ya. Di sebelah ibu lebih menderita. Tahu dari mana? Wah tahu, iya jelas, makanya datang ke sini biasanya lagi susah ya kan.
Lanjut. Ayo, tingkatkan ibadahnya. Satu, yakin ini dari Allah, puji Allah, hilangkan diri ingin dipuji. Nggak usah gimana kalau orang lain gak menghargai, biarin. Ngapain kita nunggu orang lain berterima kasih, nyapein hati. Ibu kan pasti pengen awet muda ya? Wajar Bu. Salah satu yang bikin ibu gampang awet muda itu adalah gak gampang sakit hati. Yang menyebabkan ibu cepat ngeriut itu ya. Dengerin atuh. Yang membuat kita cepat repot itu karena hati kita ribet. Kenapa ribet? Karena berharap dari makhluk, ingin dilihat, ingin diakui, ingin dipuji, ingin diterima kasihi, ingin dihargai, ingin dibalas budi. Kalau ini udah nggak ikhlas, sempit hati. Dan kalau ini udah nggak enak, dengerin, mak, ini udah nggak enak, ini wajahmu tuh jadi nggak enak dilihat. Perkataanmu enggak enak didengar, tulisanmu tak enak dibaca, aromamu Nggak ngomong. ya udah jadi mules Bu ya. Sering sakit hati teh jadi enggak enak perutnya. Bu, mau bahagia? Lepas hati dari berharap ke makhluk. Jangan pengen dipuji. Pasti ada naluri ingin dipuji, tapi pindahkan jadi pengen dipuji Allah. Ibu teh kan lebih khusyuk dandan daripada sholat karena pengen dipuji orang. Udah capek-capek dandan gak ada yang muji. Apes eta mah. Udah capek-capek tahan napas ibu teh supaya kelihatan langsing, pas dipotret tetap kelihatan. Yang enak hidup mah just the way you are. Apa artinya? Sing ikhlas. Lanjut. Nah, salah satu bentuk syukur adalah ibadah jadi bagus. Ini dari Allah. Makanya susah ya mau ibadah bagus kalau belum yakin nikmat itu dari Allah. Allah ngasih kepada kita segala hal. Aduh, siang malam. Udah gitu aib ditutup. Sholat kita ngaco, tetap dikasih sholat. Baca Quran jarang. Otaknya ngeres, mulutnya kotor, tetap diurus oleh Allah. Duh ya Allah, aduh Bu, kalau orang udah tenggelam dalam karunia Allah, maunya sujud aja. Terima kasih ya Allah. Orang seburuk saya, sebodoh saya, diberi nikmat terus menerus. Makanya sering-seringlah ingat karunia Allah Pak. Pasti pengen nangis. Ini yang ceramah ini, udahlah gak boleh ceritain. Udah ilmu dikit, nah, nanti jadi acting lagi, sok tawadu. Tapi aslinya begitu ya, ilmu gak ada apa-apanya, ibadah juga pas-pasan. Kok jadi penceramah, orang-orang mau datang ya, mau dengerin. Siapa aku? Kalau gak ditutup oleh Allah mah, aduh gak ada apa-apa. Nah itu tuh bisa disyukurin. Rezeki ada, aduh di rumah ada makanan, buka kulkas, aduh banyak makanan. Ingat yang di Palestina, makan susah, minum gak ada air, kedinginan, kepanasan, gak ada tempat berteduh, toilet susah, gak ada listrik, gak ada obat-obatan. Aduh kita melimpah ruah, mau ngeluh bagaimana kan? Itu jatuhnya sujud syukur, tahajud.
Orang-orang ahli syukur tuh bisa dilihat dari tahajudnya. Dan kalau kita bersyukur, ditambah itu nikmatnya. Sering disampaikan, la pendek itu harfu taukid. Janji Allah benar-benar akan ditambah, Pak. Jadi nggak usah takut, rezeki yang belum ada mah tenang aja. Katanya harga tanah naik terus, biarin. Dipikirin juga tetap naik. Yang penting mah syukurin aja kontrakan yang ada. Gimana kalau saya sampai meninggal nggak ada kontrakan? Nggak apa-apa. Nggak punya rumah, hanya ngontrak terus. Nggak apa-apa. Nggak wajib kok punya rumah tuh. Tergantung Allah mau ngasih rumah, ngasih kontrakan, syukurin aja. Rumah beli sendiri dengan ngontrak itu sama-sama milik Allah, sama-sama karunia. Emang kalau rumahnya gede, luas, ibu bakal bahagia? Gempor ngepelnya, Bu. Tapi kan punya pembantu, kata siapa? Ya enggak? Belum tentu. Makin luas, makin banyak, makin bagus, makin mewah, aslinya makin nyiksa. Ibu kalau kerudung 3 mah nggak beda dengan yang punya kerudung 3 losin. Ngitungnya aja lama. Tuh 2, 3. Aduh, berapa ya? Ulangnya lagi. Tuh 2, 3. Boleh saya ceritain lagi yang rumah Perumnas? Saya suka sekali cerita ini. Suami pensiun, bilang ke istrinya, ibu maafin saya, hari ini saya udah pensiun, Pol. Apa yang mau dimaafin, Pak? Rumah kita di Perumnas ini cuman punya kita yang ori, nggak dibangun, nggak ada pagar. Asli tetangga lantai 2 ini pagarnya bagus, ada garasi. Rumah kita ya segininya. Maaf ya Bu, bukan nggak pengen bikinin rumah yang bagus, tapi adanya cuman segini, maafin. Pak, apa yang harus dimaafkan? Orang tidak punya rumah, kita punya. Orang masih nyicil, kita udah lunas. Orang tinggal di bawah jembatan, kita punya rumah berteduh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang akan didustakan? Ya, tapi kita rumahnya kecil, Pak. Kita belum tentu siap dikasih rumah bagus. Bagus rumah belum tentu hati kita jadi bagus. Dengan rumah begini, alhamdulillah. 1, saya jadi susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? 2, tetangga enggak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? 3, ngepelnya ringkes, Pak. Set beres. 4, walaupun tidak dikunci, rumah kita enggak pernah dimasukin maling. Maling yang datang juga prihatin. Bisa sedekah dia. Ada lagi yang kelima, Pak. Itu saya kalau ceramah ini rasanya lagi nempelengin diri sendiri nih. Yang kelima, Pak, kita teh bekal mati. Rumah ini juga nggak akan selamanya kita tinggalin. Nggak lama lagi juga udahan. Tapi kalau rumah kayak kita ini, dihisabnya juga ringan. Sofa tidak ada ya Allah. Ada juga dingklik, jojodok, beres. Ringan. Piring tinggal 3, beres.
hisabnya juga. Garpu jarang Pak pakai garpu, yang pakai tangan aja beres. Gordeng enggak, itu ngeliat kartu koran aja sambil belajar membaca beres. Emang tidak dihisab itu bros, Ibu? Jarum pentul dihisab enggak? Dihisab. Di dunia aja udah repot mikirin bros yang hilang ya. Tuh di sini. Aduh, saya dengar ini jadi ingat hisab saya nanti, Din. Berat nih, banyak amanahnya. Astagfirullah. Mau dikasihin sayang ya. Dihisab nggak mau. Nafsu. Udah, syukuri yang ada ya. Bagaimana kalau suami ngorok? Bersyukur masih ada suami. Tapi ngorok berarti hidup. Syukuri. Nanti kalau suami udah nggak ada, ibu kangen yang ngorok itu. Tapi nggak bisa balik lagi, udahan ya. Anak nyoret tembok, anak kecil nyoret tembok, disyukurin. Berapa banyak yang ingin punya anak, belum. Berapa banyak punya anak yang nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, nggak bisa bergerak tangannya, hanya nyoret tembok, malah marah-marah lagi. Syukurin. Ini ibu-ibu rata-rata umur berapa sih? 50 tadi. Sepakat 50. Dirata-ratain lah ya. 50 itu, diam, maaf ini ya. Ibu-ibu ini secara umum akan ada satu takdir namanya menopause. Ini bukan untuk dijawab. Bersyukur Bu bisa menopause. Ibu bisa sholat terus menerus, benar? Gimana suami istrinya menopause? Bersyukur. Pahalanya lebih besar. Pahala sabar. Karena katanya kalau wanita menopause akan lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, dan moodnya tuh swing, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih, kadang lebay, kadang ini serba salah. Itu dinikmati Pak sebagai ladang pahala sabar. Biasanya nggak gini-gini, masa saya udah aki-aki dicemburuin, pasaran juga nggak ada. Orang melihat saya udah aki-aki, siapa yang mau? Tapi tetap dicemburuin, udah. Itu pahala sabar. Banyak senyum, banyak mengalah, banyak menghargai, begitu. Jangan rewel, laki. Semuanya jadi kebaikan kalau disyukuri. Jangan merasa paling menderita, Bu. Takdir Allah sekarang ada kejadian di Palestina, ya. Itu sangat-sangat menginspirasi banyak orang melihat orang bersyukur. Suami meninggal, alhamdulillah. Anak meninggal, masih alhamdulillah. Rumah hancur, masih memuji Allah. Banyak orang terinspirasi jadi Islam, melihat bagaimana orang dalam situasi terberat, tersulit, tetap bersyukur. Allah akan menambah nikmat. Mungkin makanannya sedikit, mungkin rumahnya hancur, tapi hatinya dibuat tenang oleh Allah. Berapa banyak yang rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, penampilan indah, tapi hatinya tidak sakinah. Sini bahagia. Terima kasih hadirin. Doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulangi,
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Kalau sendiri, kalau buat sama-sama, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Nggak usah lama-lama ceramah, yang penting Allah ridho, kita paham dan bisa mengamalkan. Syukur terus ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, ada pertanyaan 3 saja. Sambil bersedekah, sedekah itu bagian dari syukur. Kening sujud itu syukur, mulut zikir itu syukur. Nafkahkan, pokoknya apapun yang Allah beri digunakan untuk mendekat kepada Allah, itu adalah syukur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan kami berkumpul di rumah-Mu ini. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Rabb. Jadikan pertemuan ini seperti yang Engkau janjikan, tempat ampunan-Mu. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi orang yang bisa tobat dengan sebenar-benar tobat. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Karuniakan kepada kami ya Allah kesempatan untuk membahagiakan orang tua kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi, selamatkan keluarga kami. Jadikan keluarga yang kuat iman, keluarga yang kuat dan khusyuk ibadahnya, keluarga yang berakhlakul karimah, keluarga yang Engkau cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh-solehah. Jadikan pendamping hidup kami yang menguatkan iman dan amal kami. Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka, dari aib, dari apapun yang Engkau haramkan. Ya Allah, kumpulkan di dunia kami mulia, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah, kumpulkan kami seluruhnya di sorga. Ya Rabb, jadikan, jangan biarkan satupun yang gelisah kecuali Engkau tentramkan hatinya. Yang dililit hutang bayarkan, yang sakit sembuhkan, yang berhajat, yang maslahat kabulkan. Karuniakan lapang urusan yang maslahat dunia akhirat. Undang ke Baitullah ya Allah jamaah ini. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban maghfur wa tijalatan lan tabur. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina. Engkau menyaksikan semuanya. Engkau tahu setiap penderitaannya, lebih tahu dari siapapun. Hanya Engkau yang maha pengasih, penyayang, penolong. Tolong ya Rabb, berikan kekuatan iman yang sempurna,
berikan kekuatan, kemenangan atas kaum zalimin. Ya Allah, muliakan yang wafat jadi syuhada, muliakan yang kehilangan, berikan ganti yang lebih baik. Jadikan semua saudara kami ahli surga. Ya Karim, jadikan semua perjuangannya jadi jalan hidayah bagi banyak hamba-hambamu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak melihat Allah, Allah sedang melihat kita. Malaikat juga hadir, walaupun kita tidak melihatnya, pasti ada. Mudah-mudahan tempat duduk ini nanti bersaksi di akhirat nanti. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Sampai jumpa di Istiqlal atau sampai jumpa di medsos ya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.